Banyak hal yang bisa terjadi pada saat seseorang berharap dan menantikan Tuhan. Entah menantikan jawaban doa dari Tuhan yang belum kunjung datang, entah pula menantikan akan sebuah kepulihan dari sakit, atau mungkin kelepasan dari berbagai macam pergumulan berat, serta menantikan sukacita setelah masa kabung dan duka cita yang belum usai tuntas perasaan yang menyertainya. Dan karena itu, di dalam banyaknya hal yang bisa terjadi pada saat masa penantian itu, bukan tidak mungkin kalau seseorang yang sekalipun teguh berharap kepada Tuhan juga bisa jatuh di dalam keterpurukan pada saat penantian, atau jatuh dalam pelanggaran ketika sedang menantikan. Bukankah kitab suci pernah mencatat bagaimana rombongan orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, tempat penindasan mereka, sempat pada saat menantikan turunnya Musa dari gunung, mereka melakukan pelanggaran dengan membangun patung lembu emas yang mereka sembah seperti berhala. Inilah yang mungkin saja terjadi pula pada saat kita menantikan, yaitu terjadi penyimpangan iman. Bukan malah penguatan iman, tetapi masa penantian diuji untuk kita sabar itu akhirnya kita tidak sabar dan akhirnya jatuh di dalam dosa pelanggaran, untuk lalu kemudian marah atau kecewa kepada Tuhan karena apa yang dinantikan tidak datang-datang. Tetapi orang yang benar akan selalu diberikan kekuatan untuk tidak pernah menyerah kalah di dalam masa penantiannya. Dia akan selalu bangun kembali walaupun telah berulang kali jatuh. Dan karena itulah kekuatan iman percaya sambil berharap kepada Tuhan akan membuat seseorang tidak pernah menyerah kalah atau menjadi gegabah atau pongah, karena ia selalu bangun kembali walaupun jatuh berulang kali. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan menyapa lagi dari kitab Amsal pasal 24 ayat 15 sampai 16. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kembali Amsal pasal 24 ini mencoba membandingkan antara orang benar dengan orang fasik. Dikatakan bahwa jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik, berarti keduanya tidak dapat disamakan. Karena bila orang fasik rumahnya dirusak, ia akan menyerah kalah, mungkin marah, dan bahkan lalu kemudian melakukan tindakan yang gegabah dan melukai karena penuh dengan kekecewaan dan kepahitan. Tapi berbeda dengan orang benar yang sekalipun rumahnya diintai lalu dirusak, maka dia tidak pernah akan rusak keyakinan dan semangatnya. Karena sekali lagi, apa yang kitab suci katakan orang benar hidup dari percayanya, itu yang jadi kekuatannya. Sehingga dia tidak lalu kemudian menyerah kalah pada saat segala sesuatu dalam hidupnya itu dirusak, termasuk rumahnya. Dan bahkan lebih tegas lagi ayat yang ke-16 mencatatkan sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Ungkapan ini ingin mengatakan bahwa bisa saja orang benar itu berulang-ulang kali jatuh dan jatuh lagi. Tetapi karena kekuatan percayanya itulah ia tidak pernah untuk jatuh rebah dan tidak berdaya sama sekali sampai akhirnya
sudah tidak mau bangun-bangun lagi. Tetapi ia akan segera bangun lagi pada saat dia jatuh. Inilah kemenangan iman orang percaya dan yang selalu berharap hanya kepada Tuhan. Dia tidak mudah roboh di dalam bencana, sebagaimana apa yang dicatatkan bahwa orang fasik mudah roboh dalam bencana. Tidak ada yang bisa merobohkan orang benar karena iman dan kekuatannya itu berdasar dari percayanya yang luar biasa. Dia tidak kena roboh oleh bencana, karena dia selalu kokoh di dalam rencana Tuhan dan oleh rencana Tuhan yang ia yakini sangat dalam dan kuat, membuat ia selalu bangun kembali. Karenanya bukan mempertanyakan berapa kali kita jatuh, tetapi berapa kalikah kita bangkit dan bangun lagi setelah kita jatuh. Bila berulang kali kita jatuh, maka berulang kali pula kita harusnya tetap bangun karena kita punya keyakinan yang teguh, punya pengharapan yang teguh kepada Tuhan sehingga kita tegap berdiri dan tidak menyerah kalah pada keadaan. Selalu bangun kembali, walaupun jatuh berulang kali. Tetap semangat, tetap bersandar kepada Tuhan yang Maha Kuat, dan selalu hidup seperti fajar yang bersinar pada waktu yang tepat, bagai janji yang tak pernah ingkar bagi setiap orang percaya. Selamat bangkit, selamat bangun kembali, selamat membangun iman, percaya, dan kasih di dalam kasih Kristus. Amin.